Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan perkenankanlah kami menyadari arti kehadiran-Mu bagi kami, yaitu sebagai sumber kekuatan dan kehidupan sejati. Pada hari ini kami umat Paroki Kranji dengan penuh sukacita mengaturkan puji dan syukur kepada-Mu atas segala kasih karunia yang telah Kau limpahkan dalam peziarah kami selama 25 tahun. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia di seluruh Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. sepanjang masa mendatang. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Mewakili Keuskupan Agung Jakarta, pertama-tama saya ingin mengucapkan Propitiat, selamat mensyukuri ulang tahun yang ke-25 Paroki Kranji Gereja Santo Mikael ini. Saya merasakan aura yang sangat istimewa pada hari ini, aura syukur, kegembiraan, dan semangat. Dan itu dapat kita rasakan kalau saudari-saudara sekalian melihat pakaian kami para imam. Di
depan ada gambar Santo Mikael, pelindung paroki ini. Di belakang ada gambar lambang tahun suci, luar biasa kerahiman Allah. Rasa syukur yang kami alami, yang kita rasakan, juga sungguh-sungguh rasa syukur yang tulus. Kegembiraan yang sangat mendalam. Tetapi baiklah, saya ingin menggunakan kesempatan ini tentu mewakili Keuskupan Agung Jakarta untuk bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih. Terima kasih kepada Tarekat SPD yang sejak awal merintis paroki ini dan terus menerus, saya kira sampai akhir zaman Romo Yosef ya, akan mengirim imam-imamnya atau siapapun untuk melayani umat di paroki ini, ikut membuat paroki ini berkembang dan hidup. Meskipun ucapan terima kasih ini begitu sederhana, saya sungguh ingin mengucapkannya dengan sangat tulus. Pengorbanan-pengorbanan para imam, tarekat, para ibu dan bapak, saudari-saudara sekalian, itulah yang saya yakini menjadi pupuk yang sangat menyuburkan gereja, khususnya di paroki Kranji ini. Oleh budi dan hati kita yang sangat terbatas, inilah rahasia Tritunggal Maha Kudus, inilah yang di dalam Injil tadi disebut sebagai kebenaran. Dan kita tidak akan mungkin sampai mengimani kebenaran itu tanpa bantuan roh kebenaran. Saya katakan dengan teliti, kita tidak akan bisa mengimani, bukan tahu, tetapi mengimani. Kita mengimani Tritunggal Maha Kudus karena daya roh kebenaran. Pertanyaannya adalah, kebenaran itu apa? Ketika kita berenung tentang kebenaran di dalam Injil Yohanes khususnya, kita pasti ingat akan peristiwa ketika Yesus diadili. Di depan Pilatus, Yesus berkata, "Aku datang untuk bersaksi tentang kebenaran." Tetapi pada waktu itu Pilatus langsung bertanya, apa kebenaran itu? Saya akan mencoba menjawab dengan satu dongeng. Ya Bapa, utuslah Roh-Mu kepada umat yang mengimani Tritunggal Maha Kudus, agar mereka mampu menjadi tanda kesatuan cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus bagi dunia. Kami mohon. Bagi nusa dan bangsa. Ya Bapa, semoga nusa dan bangsa kami yang mengimani Dikau sebagai Allah yang Maha Esa, Karya, koordinator wilayah, dan ketua lingkungan semakin setia dalam tugas dan pelayanan mereka
untuk mewujudkan paroki Kranji yang dicita-citakan. Kami mohon. Bagi umat paroki kita, ya Bapa, semoga umat paroki Kranji semakin aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan, wilayah maupun paroki yang dilandasi dengan semangat iman, persaudaraan, dan kepedulian dengan rasa memiliki yang semakin tinggi. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa kami umat-Mu dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dalam diri Kristus Engkau hadir dan menyelamatkan kami. Semoga berkat dorongan Roh Kudus kami dapat tumbuh sebagai gereja-Mu yang giat dan bersemangat dalam mewartakan karya kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati
layak dan sepantasnya. Biarlah Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab bersama dengan Putra-Mu dan Roh Kudus, Engkaulah satu Allah, satu Tuhan. Engkau satu hanya karena berpribadi satu, melainkan karena berhakikat satu dalam Tritunggal. Kami percaya akan kemuliaan-Mu yang Kau wahyukan kepada kami. Engkau telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, khususkanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Dia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
kasih. Mengikuti petugas tata tertib. Allah Bapa di surga, curahkanlah roh putramu ke dalam hati kami, agar hati kami tergerak untuk senantiasa berbagi kasih kepada sesama seperti Kristus sendiri. Curahkanlah rahmat-Mu bagi umat paroki Kranji yang kini sedang merayakan dengan penuh syukur pesta perak peziarahannya. Semoga mereka selalu menjadi saksi cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus setia menyertai kami kini dan sepanjang masa. Umat Katolik akan dilaksanakan pada akhir misa hari Minggu tanggal 29 Mei 2016. Di belakangnya Romo Lukas SPD, kelihatan ini gendut ini. Beliau adalah anggota tim Wayang ya. Beliau adalah Direktur Rumah Retret SPD Cisarua. Ini mungkin. Kemudian Romo Sony Projo Putra Paroki Kranji. Beliau juga sebagai dokter kepala Paroki Pademangan. Lalu di sampingnya Romo Lukas Kilatwono.